Tebak, aku lagi ada di mana? Di UNESA Kak Florin. Ya betul, aku lagi ada di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, kampus tercinta. Oke, sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, ya jangan tinggal. Nama aku terdiri dari 3 kata, Florencia Agatha Damasita. Tapi orang-orang biasanya manggil aku Floren. Aku NIM 045, semester 1, Prodi S1 Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Tapi sebelum itu, aku mau mengajak kalian semua untuk menikmati sunset di depan Universitas Negeri Surabaya, tepatnya di depan Rektorat. Hai, yuk masuk ke materinya. Jadi materi ini berjudul job design atau desain kerja. Kalian kepo nggak sih apa itu job design atau desain kerja? Jadi job design adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional yang bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Jadi dalam job design dilakukan pengorganisasian kerja ke dalam tugas-tugas yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan tertentu. Fokus desain pekerjaan bisa pada posisi individu atau pada kelompok kerja, yaitu ada 5. Pertama, pekerjaan individual dapat diperkaya dengan mengelompokkan tugas-tugas ke dalam unit-unit kerja dasar. Lalu yang kedua, pendekatan yang berkaitan adalah mengkombinasikan beberapa pekerjaan ke dalam suatu pekerjaan. Ya, adalah dalam memperkaya pekerjaan adalah membuat hubungan langsung dengan klien atau pelanggan. Yang keempat, umpan balik atau feedback yang cepat dan khusus haruslah dimasukkan ke dalam sistem yang cocok. Lalu yang terakhir adalah pekerjaan individual dapat diperkaya melalui muatan kerja vertikal yang meningkatkan tanggung jawab individual pada perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian pekerjaan. Pekerjaan harus dirancang sehingga kelompok memiliki tugas lengkap secara keseluruhan. Akhirnya balas jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan kinerja kelompok secara keseluruhan, yang cenderung menyebabkan kerjasama di antara anggota tim. Desain pekerjaan yang efektif merupakan proses pemaduan pekerjaan dengan tujuan organisasional, memaksimalkan motivasi karyawan, mencapai standar kinerja, dan mencocokkan keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan dengan persyaratan pekerjaan semuanya merupakan pertimbangan-pertimbangan kunci. Jadi dalam job design itu terdapat beberapa unsur-unsur. Ada 3 unsur, yaitu yang pertama ada unsur organisasi, unsur lingkungan, dan juga unsur perilaku. Yuk kita bahas satu persatu dulu ya. Jadi unsur-unsur organisasi itu terdiri dari beberapa poin penting. Yang pertama adalah pendekatan mekanik. Jadi pendekatan mekanik ini berupaya mengidentifikasi setiap tugas dalam suatu pekerjaan guna meminimumkan waktu dan tenaga. Hasil pengumpulan identifikasi tugas akan menentukan spesialisasi. Pendekatan ini lebih menekankan pada faktor efisiensi waktu, tenaga, biaya, dan juga latihan. Lalu yang kedua adalah aliran kerja. Aliran kerja ini dipengaruhi oleh sifat komoditi yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah praktek kerja, yaitu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan. Ini bisa berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam suatu perusahaan, perjanjian, atau juga kontrak yang terikat antara karyawan. So, unsur organisasi ini mempunyai kaitan yang erat dengan job design yang efisien untuk mencapai output maksimum dari pekerjaan-pekerjaan karyawan. Dengan adanya efisiensi ini dalam pekerjaan, akan menentukan spesialisasi yang merupakan kunci atau dasar dalam suatu job design. Karyawan yang melakukan pekerjaan secara berkontinu menyebabkan karyawan akan terspesialisasi yang selanjutnya dapat memperoleh output yang lebih tinggi.
Lalu aspek yang kedua adalah unsur-unsur lingkungan. Faktor lingkungan itu mempengaruhi job design. Jadi merupakan tersedianya tenaga kerja yang potensial, yang mempunyai kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan pengharapan-pengharapan sosial dari perusahaan, yaitu dengan tersedianya lapangan kerja serta memperoleh kompensasi dan jaminan hidup yang layak. Aspek yang ketiga yaitu unsur-unsur perilaku. Unsur perilaku ini diperhitungkan dalam job design. Jadi unsur perilaku ini terdiri dari yang pertama adalah otonomi. Otonomi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Bawahan diberi wewenang atau amanat untuk mengambil keputusan atas pekerjaan yang dilakukan. Lalu variasi. Variasi merupakan pemerkayaan pekerjaan yang tujuannya adalah untuk menghilangkan kejenuhan atas pekerjaan yang rutin, sehingga kesalahan dapat diminimalkan. Lalu ada identitas tugas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Maka pekerjaan harus diidentifikasikan sehingga kontribusinya akan terlihat yang selanjutnya akan menimbulkan sebuah kepuasan. Lalu yang keempat adalah umpan balik. Diharapkan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan mempunyai umpan balik atas pelaksanaan pekerjaan yang baik, mempunyai feedback yang baik, sehingga akan memotivasi pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Oh iya, maaf aku lupa nyebutin kalau dari job design ini juga memiliki tujuan-tujuannya ya pastinya, karena suatu apapun, suatu objek, suatu hal itu pasti memiliki tujuannya masing-masing. Lalu job design ini tujuannya agar efisiensi operasional, produktivitas dan kualitas pelayanan menjadi lebih optimal. Lalu fleksibilitas dan kemampuan melaksanakan proses kerja secara horizontal dan hierarki. Minat, tantangan, dan prestasi pun akan menjadi lebih optimal. Lalu tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim. Lalu ada juga integrasi kebutuhan individu karyawan dengan kebutuhan organisasi. So, kesimpulannya adalah job design adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Pemahaman terkait konsep job design ini sangat diperlukan dalam suatu manajemen, di mana salah satu manfaat pemahaman teori ini yaitu penerapannya dapat meningkatkan kualitas dalam kehidupan pekerjaan, di mana dengan adanya pekerjaan yang berbeda di suatu instansi atau penambahan pekerjaan dari sebelumnya, diharapkan akan meningkatkan performa bekerja menjadi lebih baik lagi. Hal itu dikarenakan semakin banyak bidang yang dikuasai dan menambahnya ilmu di bidang lain, sehingga dapat memperkaya kualitas performa pekerja. Dengan meningkatnya performa bekerja diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi kepada instansi atau organisasi atau juga perusahaan. Cukup sekian materi mengenai job design yang aku terangkan. Semoga materi yang aku terangkan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Aduh, bingung nih, enaknya masuk universitas mana ya? Ngapain bingung sih? Sini. Tuh, masuk UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Tapi kalau misalnya aku masuk UNESA, enaknya tuh pilih jurusan apa? Ngapain bingung? Masuk MP tuh. Siapa kita? Manajemen.